Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kita mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak, Bapak izin share screen. Sudah kelihatan ini anak-anak Bapak semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai lanjut belajar ya, anak-anak Bapak. Pertama, mari kita berdoa dulu. Karena setiap pekerjaan itu mesti kita awali dengan niat ibadah pada Allah dan ditambah dengan doa. Mungkin anak Bapak Arizal bisa bantu teman-temannya untuk berdoa karena Arizal ketua kelas kan. Jadi silakan. Siap, gerak. Pada Bapak Guru hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Waj'alni minas sholihin. Amin. Selamat pagi, Pak. Pagi, kenapa? Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, kegiatan belajar kita dari awal sampai akhir dari Allah dan lancar nanti. Amin. Ya Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita lanjut lagi, Bapak ingin memastikan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Tinggalnya juga sehat kan? Sehat Pak, insya Allah Pak. Karena kita pertemuannya daring, tentu sehat fisik, sehat mental, sehat jaringan, sehat juga kantong celana. Ya. Kenik Pak, beli kuota. Sip. Sebelum itu kita coba senam dulu biar lebih sehat lagi anak-anak Bapak. Ini ada Bapak punya satu video ya. Kita coba ini manfaat senam otak. Pak sakit Pak. Iya makanya kita senam dulu. Ini dikit. Jadi coba ikuti ya. Ya silakan. Kita cobakan. Ayo. Mana tangan anak Bapak ini tidak kelihatan ini? Ini Pak, dah Pak. Oke. Ngantuk dikit Pak. Coba. Bisa, ayo. Payah Pak. Makin sakit kepalanya Pak. Berarti tidak seimbang tuh antara otak kiri dan kanannya. Ayo. Kaku jadi. Oke. Oh. Gini. Oke, selesai ya. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, mudah-mudahan kita semua sehat. Baik anak-anak Bapak, kita hari ini akan belajar tentang ini akikah dan kurban. Jadi kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini 3.11 memahami ketentuan kurban dan akikah. Oh iya, Bapak lupa ini, tidak ada yang mengingatkan ini ya. Sebelum belajar absen ini lupa Bapak ya. Absen.
rasa atau Bapak rasa semuanya udah hadir ini, udah kelihatan ini wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Iya, Pak. Ya, hadir semua, Jadi Pak. ada yang tidak hadir ya. Mana ketua tadi? Hadir Ari. semua, Pak. Hadir semua ya? Ya. Hadir, Oke, Pak. kita lanjut saja. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa materi kita hari ini kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan kurban dan akikah. Nah, apa sih indikatornya? Ini ada 2 indikatornya. Memahami ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Yang kedua itu memahami tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat pertama melaksanakan kurban dan akikah. Yang kedua, menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong. Yang ketiga, memahami ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Dan yang keempat, memahami tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, yang paling penting sekali dalam tujuan pembelajaran kita adalah nomor 3 dan 4. Itu memahami ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Setelah itu, memahami tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Kira-kira anak-anak paham? Paham tuh? Fahimna. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah dalam pembelajaran kita hari ini Bapak akan membagi anak-anak Bapak menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ada Raisman Arif, ada Junaida, dan ada Sifat. Kelompok 2 ada Arizal, Repa, dan Naldawati. Dan yang kelompok 3 ada Afrida Yenti dan Tutin Yuliana. Ya. Berarti nama yang pertama itu sebagai ketua kelompoknya. Oke? Sepakat ya? Ya, Pak. Sepakat dan sepaket ya? Oke. Ya, sepakat dan sepaket. Nah, lanjut lagi. Apa sih model pembelajaran yang kita pakai ya? Atau langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Nah, Bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning namanya. Dan ada 6 langkah nanti dalam pembelajaran kita. Ada stimulation, pemberian rangsangan. Yang kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga pengumpulan data. Yang keempat pengolahan data. Yang kelima pembuktian. Dan yang keenam menarik kesimpulan. Nah, ini secara garis besar pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah menyambung dari pembelajaran sebelumnya, itu terkait dengan dalil dan pengertian kurban dan akikah. Nah, masih ingat enggak anak-anak Bapak? Apa dalil dari ibadah kurban itu? Coba anak Bapak Rais. Ya, soalnya Rais ini hebat ini. Surat Saya, Pak. Oh, boleh. Saya, Pak. Boleh, Fridayanti, boleh. Surat apa? Surat Al-Kaus. Ayo, Surat Pak. Al-Kausar. Mantap, Kausar, luar Pak. biasa Fridayanti. Betul itu, Rais? Ya, Pak. Mama Abel bisa, Mama Abel. Oke. Bapak Nah, Abel. sebelum kita lanjut lagi, Bapak ada sebuah pretest ya. Warung. Sebentar, ini Bapak bagikan di kolom chat. Itu Mama Rido yang bidang Di mana edit. kolom chat? Banyak. Dan Bapak bisa kerjakan ini. Ini ada pretest, ada 2 soal. Sebentar ya. Bapak stop share screen-nya dulu. Boleh lihat di kolom chatnya masing-masing anak-anak Bapak. Bapak share link untuk pretestnya. Ini ada 2. Bisa kelihatan?
Bisa, oke. Ya, Pak. Ada kuisis ya. Bapak share screen lagi. Bentar. Sudah ada yang bisa buka? Still loading, Pak. Ada yang masuk ini? Kita mulai ya. Ya, Pak. Ini belum ada yang bergabung kayaknya. Bergabung. Pak Tutin udah klik linknya, bisa nggak? Sudah, Pak. Diklik nih, Pak. Belum ada yang masuk kayaknya. Ini lagi loading, Pak. Oh, loading ya, oke. Nah, kalau kita belajar daring ini, ya memang kendalanya jaringan ya. Iya, Pak. Loading, cuma hati kita nggak boleh loading juga. Mesti sabar ya. Ini, Pak, pretest asyik judulnya ya, Pak. Ya, kita asik. Apa yang mau dikerjakan yang mana nih, Pak? Sebentar ya. Sudah Pak, saya udah masuk Pak. Ini di start live quiz ini, Pak. Ya, sebentar. Belum diklik mulai ya Pak. Belum. Yang duluan siap dapat hadiah nih, Pak. Oh, dapat nanti. Voucher. Voucher umroh. Ya. Amin. Beserta amplopnya. Tapi amplopnya saja. Isinya ada. Vouchernya untuk Bapak nanti. Oke, Mas. Kayaknya di sini belum ada yang masuk ini. Udah, saya udah masuk, udah mau mengerjakan lagi Pak. Udah mau klik mulai. Coba klik mulai. Mulai di situ, mulai. Kelas Tidak ada pemain saat ini. Dalam pemain silakan minta, apa katanya Pak? Minta siswa. Enggak. Ini gimana nih Pak? Pak, kami udah masuk. Ini ada macam mana nih masuk? Atau Bapak bagikan lagi nih. Kodenya, Ya. Pak. Kodenya enggak, Pak? Kode kami Bentar ya. masuk. Ulang Nanti lagi. diulang aja bagikan link ya Pak. Ya. Itu link baru. Di kolom chat coba tengok lagi. Belum, Pak. Signal saya, aduh ya Allah, signal. Ada kelihatan saya masuk Pak. Ah, udah ini ada satu orang yang udah nih. Bapak mulai ya. Silakan. Langsung kerjakan ya Pak. Ya, langsung kerjakan satu soal 30 detik ya. Ada Rizal, ada Repa, ada Nelda udah masuk ini. Silakan. Signalnya nggak bagus ini, Pak. Oke. Bisa masuk. Start langsung kan, Pak? Ya. Gimana Luar tadi biasa Pak? sekali Sinyal kalian. saya putus Pak. Pak, cari jawaban. Gimana? Dua soalnya Pak. Ya dua aja. Alhamdulillah saya Kita dapat waktu voucher kita umroh. terbatas ya. Nggak bisa diklik, Pak. Linknya mana Pak? Saya belum masuk nih Pak. Belum masuk ya? Kalau sudah gimana Pak? Udah. Coba tengok di layar apanya lagi. Layar Oke Pak, saya zoomnya. udah selesai Pak. Itu udah ada skornya.
Si Arizal yang ini siapa nih? Tutin. Wah, Masya Allah, luar biasa. Saya dapat voucher, Pak. Yeay, Ah. menang. Oke. Pak rasa udah ya untuk pretestnya. Tutin Bapak nggak adil, saya belum. nilainya 1790. Habis itu Arizal, Nelda, Epa sama Afrida. Oke. Nah, akhirnya lagi. Jadi anak-anak Bapak, terkait dengan tugas ini atau pretest ini ya, ini untuk mengukur kemampuan awal anak-anak Bapak dalam belajar hari ini. Nah, kita lanjut. Bapak izin share screen lagi. Jadi mohon maaf tadi agak tersita waktu untuk pretestnya ya, karena jaringannya ini. Kita lanjut lagi. Udah kelihatan lagi apa Bapak ini? PowerPoint Bapak? Pretest. Bapak, Oke, lanjut ya. Nah, ini penjelasan singkat. Oh, ini. Baik, anak-anak Bapak. Untuk selanjutnya, tadi kan sudah Bapak jelaskan materi kita hari ini tentang memahami ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan korban. Nah, untuk yang pertama, tahap stimulasi tadi ada rangsangan. Bapak ada sebuah video terkait dengan penyembelihan hewan korban. Coba perhatikan dengan seksama. Nanti kamu anak-anak Bapak catat poin-poinnya, lalu catat apa sih yang menjadi pertanyaan atau yang belum dipahami. Nanti ada sesinya untuk bertanya terkait dengan materi yang ada dalam video ini. Paham, Tom? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Sekarang anak-anak Bapak perhatikan video berikut ini ya. Ini ada unsur kekerasannya. Ini tolong dimaklumi ya. belum nampak Pak. Gimana Rais? Belum keluar Pak. Udah penuh udah darahnya, Rai. Oh iya, kejam sekali ini. Tutup mata, Pak. Tutup mata. Tak tega, Pak. Ini siapa nih yang menyembelih ini? Kejam orangnya. Kita siapa? Ini Rasa-rasa seperti kenal Bapak ya. sama orangnya. Seperti yang mirip Bapak ini. Iya, mirip Bapak itu ya. Mungkin kembaran Bapak itu. Oh. Algojo ya. Perlu dirukyah itu. Udah Pak, udah ngerti Pak. Oke ya. Lanjut. Nah, tadi kan sudah ada video. Sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit ya. Penjelasan singkat saja terkait materi. Bahwa ketentuan dan tata cara korban. Ya. Kalau tata cara korban, ini setidaknya ada 7 langkah di sini. Nah, menghadapkan hewan itu ke arah kiblat, ya, menajamkan pisau jauh dari hewan yang akan disembelih atau hewan korban itu, tidak menyembelih hewan korban di dekat temannya, nanti dia takut kan, lari pula dia nanti. Lalu yang kelima, mengucapkan basmalah atau doa hendak menyembelih hewan korban. 6, menyembelih dengan cepat. Dan yang ketujuh, 2 saluran pernapasan hewan itu harus terputus dengan sempurna. Jadi kadang kan ada hewan itu yang sudah disembelih, dia berdiri lagi, lari dia kan. Ya Pak. Juga ketemu yang seperti itu. Iya. Boleh tanya Pak? Nanti ada sesinya ya, Rais. Sesinya. Oke ya. Simpan dulu pertanyaannya. Ya, catat. Oke. Catat. Nah, Ayo, Pak. nanti akan Bapak terima pertanyaan Rais semuanya. Ayo Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia. Terkait dengan video tadi, lalu penjelasan singkat Bapak. Ya. Identifikasi masalah berkaitan dengan video di atas. Ajukan pertanyaan yang tidak dipahami dari video dan penjelasan singkat dari materi Bapak tadi. Ya Pak, saya Pak.
Ayo, Rais. Mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak, Ya. di tempat saya ada orang berkurban, tetapi kepalanya putus Pak. Gimana itu Pak? Apakah itu Kepala- boleh atau tidak? Orang yang Kepala kurban orangnya. Bukan Pak, kepala kepala sapinya orang Pak. kurban. Oh, kepala sapi. Bapak kira kepala orangnya yang putus Iya. tadi. Kepala orang kurban. Oke. Lalu Mana gimana itu ya? Pak? Hukumnya Pak. Apa hukumnya begitu? Ah ya Pak, itu saja Pak. Oke, terima Saya kasih, nanya, Pak. Rais. Saya nanya Siapa dulu, lagi? Pak. Saya nanya, Pak. Ya, lanjut Tutin habis itu Ari ya. Iya, Pak. Oke, Tutin silakan Tutin dulu. Ini Pak, tadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas penjelasan Bapak tadi Pak, itu kan kalau tata cara berkurban, hewannya harus dihadapkan ke kiblat gitu ya Pak. Apakah hanya pemotongan hewan kurban saja yang dihadapkan ke kiblat gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waalaikumsalam. pertanyaannya pemotongan orang juga harus arah kiblat juga ini. Hewan Pak. Oh, hewan, oke kan. Hewan, Rais Pak. tadi ngomong kepala Ya. orangnya yang putus Iya, kan. kalau orang putus. Ya, silakan Ari. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, kami dari kelompok 1. Oke. Nah, terkait dengan video yang dijelaskan tadi, itu bagaimana cara merebahkan atau cara menjatuhkan hewan itu yang baiknya, Pak? Supaya nanti jangan asal-asal jatuh, Pak kan? Nah, sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Ari. Kalau jatuh itu sakit ya Ari ya. Iya, iya. Jadi mesti harus jatuhnya yang tidak menyakitkan. Iya. Kalau jatuh hati Oke. Pak, Waduh, ini ini- gawat lagi nih. Ini banyak cara dari Pak ini Rais nih. anak bapak Rais ini. Enggak apa-apa ya. Kalau masalah jatuh hati itu fitrahnya manusia. Tapi anak bapak sekarang masih sekolah. Oh, belum boleh ya Pak. Belum boleh. Belajar Bapak dulu gimana Baik. Pak? Gimana? Pak dulu. Oh, oke. Nanti ya. Nanti kita diskusi. Datang ke rumah bapak, nanti bapak kasih tahu. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan anak-anak bapak tadi ya, Rais, Tutir, Ari luar biasa. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, nah selanjutnya ini ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pertama anak-anak bapak silakan baca buku teksnya ya, buku paket yang sudah dibagikan itu terkait dengan ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Boleh juga Anda cari di internet atau melalui link ini, Bapak sudah buatkan link ini untuk referensi anak-anak Bapak dalam mencari informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bisa kira-kira nanti? Ya, Bapak kasih waktu 2 menit lah, 2 menit. Karena Bapak ini luar biasa. 1 menit udah tahu nih jawaban semua. Nah, silakan anak-anak Bapak dalam kelompok baca lagi buku teksnya terkait dengan materi kita hari ini. Boleh cari di internet, boleh melalui link yang ada di PowerPoint yang Bapak sajikan ini. Ya, silakan Bapak kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang ya. Terkait dengan pertanyaan tadi ya. Ariza sudah siap Pak? Oh, belum, Siapa? Pak. Belum. Belum. Oke. Saya Pak. Susah. Di bagian mana yang susah? Nggak biasa menjatuhkan ini Pak. Atau buku paketnya dicuri sama si Ari ini? Buku paket itu. Oh, iya. Bukan Ari dicuri jahil, ya, Pak. Ari dipinjam tapi lupa mengembalikannya. Rasa kepemilikan tinggi Pak. Iya. Nah, selesai ya waktunya. Siapa? Sekarang anak-anak Bapak kan sudah punya informasi ya
punya data terkait dengan ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, sekarang anak-anak Bapak, waktunya kita diskusi di dalam kelompok. Nah, apa yang kita diskusikan ini dia. Ketentuan, tata cara, dan kendala pelaksanaan kurban. Ya, seperti apa sih ketentuan penyembelihan hewan kurban itu sebenarnya? Nah, apa kendalanya? Tadi kan sudah ada mengumpulkan informasi. Kita kumpulkan lagi informasinya. Bapak kasih lagi waktunya 2 menit untuk berdiskusi. Habis itu silakan presentasikan ya apa hasil diskusi anak-anak Bapak di dalam kelompok. Tunjuk siapa jubirnya nanti, juri bicaranya. Ya. Bisa? Ya Pak, ya Pak, Oke. 2 menit saja. ya Pak. Silakan. Anak-anak Bapak diskusikan. Siap Pak, Udah siap? udah Pak. Udah. Berarti sebelum masuk belajar sama Bapak udah diskusi ini ya. Wih, Ya, Pak. udah Pak. Udah dimulai Masya diskusi Allah, ya Pak. luar biasa. Ini yang Udah dari Bapak minggu suka kemarin. ya, anak-anak Bapak ini yang di kelas ini. Walaupun daring kami tetap berkomunikasi, Pak. Iya, iya. Ya. Ini kalau seperti ini anak Bapak semuanya luar biasa ini. Makin satu Ini semua. calon-calon ustazah, Amin. calon-calon pemimpin bangsa, anggota DPR ya, presiden juga ada nih nanti Raisman Arif ini. Amin. Ya namanya Rais itu kepala pemimpin. Boleh dari kelompok 1 duluan. Kelompok 1 siap enggak presentasinya? Terkait dengan ini ketentuan, tata cara, dan kendala pelaksanaan kurban ini. Kelompok 1 tadi siapa ya? Rais. Rais. Rais, Pak. Junida. Jubir saya di bawah saya Pak. Bawa Rais gimana ini? Ya silakan. Kami aja Pak. Ya silakan Hari. Wawancara mamanya. Besok aja lahirnya pagi, Bu. Nah, kami ya Pak. Oke lanjut. Kelompok Nah, berapa? kelompok 2 Pak. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini kami dari kelompok 2, saya mewakili dari kawan-kawan ingin menyampaikan hasil diskusi kami Pak. Oke. Itu terkait dengan tata cara dan kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan hewan kurban. Tata cara yang kami dapatkan informasinya Pak, yang pertama pada saat penyembelihan hewan kurban itu kita harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian tajamkan pisau yang digunakan, kemudian jangan disembelih hewan tersebut di dekat temannya, kemudian ucapkanlah bismillah, sembelih dengan cepat, kemudian pada saat disembelih itu hendaknya 2 saluran pada hewan tersebut putus. Oke. Kemudian yang selanjutnya, adapun kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan hewan kurban yang kami dapatkan dari kelompok 2 Pak, yaitunya pada saat merobohkan hewan kurban. Jadi banyak ditemukan pada saat merobohkan hewan kurban itu pusing, terkadang pusing pelaksana kurbannya. Cara mengikatnya bagaimana, tariknya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua yang kami dapatkan Pak, yaitu pada saat penyembelihan hewan kurban, terkadang hewan yang hendak disembelih itu dia nggak ikhlas Pak, atau nggak ridho dia, bahkan dia itu lari ke sana kemari Pak. Inilah yang lagi viral sekarang ini kami temukan di lapangan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Bapak rasa ini ya kelompok 2 sudah mewakili. Mungkin ada tanggapan dulu dari anak-anak Bapak yang lain. Udah pas, Pak. Udah pas Pas itu, ya? Pak. Ya, Pak. Sama, Pak. Pak. Jawabannya. Oke. Hebat ya kelompok 2. Sudah menjelaskan Coba-coba, ketentuan. Yuk. Coba-coba tapi Iya. langsung
luar biasa. Itu baru coba-coba, belum Iya. lagi serius, ya kan? Oh, iya. Jawaban kami tadi pun gitu juga Pak dari kelompok 3 Pak. Oh, Iya. sama ya, Bu. Kita tapi kelompoknya dekat, Bu. Oh, iya, Kelompok iya. satu ya juga Pak seperti itu. Ya. Ya, kelompok 1 tapi jubirnya menghilang tadi ya. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjutkan dulu. Tadi sudah mempresentasikan. Sekarang kesimpulannya, menarik kesimpulannya. Ini sebelum kesimpulan ya, Bapak ingin menegaskan sedikit tentang materi ini. Bahwa, dan akan nanti menyinggung jawaban dari pertanyaan Rais, Tutin, dan Ari, bahwa ketentuan penyembelihan hewan kurban itu, ya, hewan kurban disembelih pada tanggal, boleh setelah sholat Idul Adha. Tanggal berapa kita sholat Idul Adha itu? 10 Zulhijjah. Lalu 3 harinya setelahnya, hari Tasyrik. 11, 12, 13, 13. 13 Oke. Zulhijjah. Itu rentang waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, lalu tata caranya tadi, bahwa hewan kurban itu sebelum disembelih, ya diikat dulu ya, Ari. Iya, Pak. Jadi orang yang mengikat sapi itu harus punya teknik juga, nggak bisa asal-asalan. Kalau asal-asalan mengikat sapinya, ya ditendang nanti sama sapi, Iya. Betul Pak. ya kan? Iya Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Kalau di Harus ada biasanya gimana Pak? orang yang udah biasa. Lalu tadi merobohkan sapi ya, merobohkan sapi itu ya dengan baik merobohkannya, agar dia nggak sakit juga. Iya Pak. Jangan ditabrak pakai motor atau mobil nanti roboh, enggak. Tapi Talinya setelah tali diikat dengan tambang. baik, ada tekniknya, nanti dia akan jatuh sendiri. Iya betul Pak. Tuh. Iya. Yang kedua, untuk penyembelihan hewan korban itu tadi dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Tadi pertanyaan Tutin, apakah hanya hewan korban saja? Tidak. Semua hewan yang akan disembelih, hewan yang halal, itu Ya, masih dihadapkan ke arah kiblat. Oh. Ya. Iya Pak, ya Pak. Lalu baca bismillah atau baca doanya, ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal minni. Nah, itu doa penyembelihan hewan korban. Ada juga yang membaca bismillahi Allahu akbar, ya. Lalu ditambah lagi ada yang mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Lari nanti. Lari dia. Iya. Gitu. Lari. Sapinya harus ya, Ri. Iya. Supaya sapinya tidak stres itu maksudnya. Oh, sapi ya kira harinya. Lalu sapi itu dipotong urat ya dua urat saluran pernapasannya tadi. Jangan sampai putus pula itu. Uratnya Paris. Pakai apa itu Rais? Motong hewannya. Singso Pak. Sinso. Yang pretest tadi ya ada satu option yang sinso Pak bikin itu. Jangan ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu mesti dengan kelembutan juga, tidak boleh kasar gitu. Lain yang tidak tajam, dipukul misalnya, atau ayam ketabrak motor, dah mati digulai lagi, tidak boleh itu, haram, ya kan? Iya. Nah, baik anak-anak Bapak, selanjutnya kesimpulan ya, menarik kesimpulan. Sebentar ya anak-anak Bapak. Ini ada suara-suara, kedengaran suara musik di sini ya. Bentar ya. Ya Pak. Pak, boleh izin Pak? Izin sama ketua kelas. Oke. Mohon maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Baik anak-anak Bapak,
Sekarang menarik kesimpulan. Oke. Bapak minta lagi kelompok 3. Tadi kan sudah kelompok 1 ya yang memberikan penjelasan. Bapak minta dari kelompok 3 memberikan sebuah kesimpulan. Nanti kesimpulan itu kita rembukkan bersama. Kita sepakati ini loh kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa kelompok 3? Masih ingat nggak kelompok? Bisa, Pak. Oke, silakan. Ya, Afridayanti, boleh? Kesimpulannya. Kedengaran ini, Bapak ngomongnya? Kesimpulannya, Pak. Atau Tutin dulu ya, Tutin, boleh. Silakan Tutin. Kesimpulannya tadi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Pak tentang kurban ya Pak, dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama itu harus dihadapkan ke kiblat. Yang kedua harus menggunakan alat yang tajam supaya langsung dapat memutus 2 saluran pernapasan. Oke. Yang ketiga dengan membacakan basmalah dan atau selawat, seperti itu Pak, yang dari kami Pak. Ya, terima kasih ya Tutin ya. Baik, anak-anak Bapak, kita tengok nih ya. Sebentar. Nah, ini setidaknya kesimpulan pembelajaran kita dan kesimpulan dari diskusi kita, bahwa tadi penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha menajamkan pisau jauh dari hewan, menyembelih hewan tidak di dekat temannya, mengucap basmalah, membaca doa, menyembelih dengan cepat dan memutus 2 saluran pernapasan. Atau di bagian sini ya. Jadi langsung meninggal ya. Mati hewan. Meninggal Pak, meninggalkan nama. Meninggal itu orang ya. Orang meninggal, Pak. Nah, kira-kira sepakat ya, ini kesimpulan kita hari ini. Paham Ya, semua Pak. ya? Paham, Ya, Pak. 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 Nah, ini Bapak punya latihan juga ini. PR Pak. Latihan ya. PR aja, Latihan Pak. di buku latihan, dan link ini boleh dibuka di tempat masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit, nanti hasilnya akan masuk ke tempat Bapak, laptop Bapak. Ya. Pak. Bentar. Kita masih punya waktu ini anak-anak Bapak. Kita pulang jam berapa ya? Selesai belajar sama Bapak jam berapa ini? Udah bunyi bel, Pak. Udah bunyi bel. Oke, Iya, Pak. sebentar ya. Pak, Ya udah mau habis Pak. lapar deh, Pak, lapar. Belum jajan, Pak. Nah, jajannya Bapak yang jual nanti. Belum Udah Bapak bunyi bel jual pulang, itu Pak. jajannya. Pak, udah bunyi belnya Pak. Lontong kantin menggoda, Pak. Nah, latihan ini kita kerjakan, boleh kalau tidak selesai di sini, boleh di rumah aja latihan. Ya, Ya. nggak bisa dibuka juga Pak. Ya, Pak. Belum bisa ya? Oke. Untuk tugas ini ya, ini tambahan tugas di rumah, itu membuat resume tentang ketentuan dan tata cara korban. Resumenya dibikin di buku catatan dan ada mind mappingnya nanti. Ya, dikumpul minggu depan Ya, Pak. saat pertemuan selanjutnya dengan Bapak. Kelompok Pak. Ini tugas pribadi ya, bukan tugas kelompok ya. Pribadi ini. Oke. Untuk materi selanjutnya ini ya. Materi selanjutnya itu melanjutkan materi kita hari ini terkait dengan manfaat dan hikmah pelaksanaan korban dan akikah. Jadi ketentuan korban sudah. Jadi apa sih manfaat dan hikmahnya nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa tata cara penyembelihan hewan korban ini harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ya, hewan korban yang disembelih itu tidak sampai niatnya. Niat kita menyembelih hewan korban itu tidak sampai ibadah Ya, kita. Pak. Jelas ya? Jelas Ya, Pak. Pak. Oke. Nah, terakhir ini kelompok terbaik.
Mana kelompok terbaik kira-kira? Kelompok satu, Tiga, kelompok Pak. satu. Tiga. Kelompok dua. Dua, Pak, dua. 3, Pak. Satu. Kelompok satu tadi kurang Sekali. aktif kan? Oh, Jubirnya enggak sekali. ada kelihatan ini. Kelompok 3 banyak jawab, Pak. Oh, Bapak curang nih. Oke, kelompok Adil. terbaik adalah kelompok 1. 3, Pak. kelompok 3. Yeay. Tangan dulu kelompok 3. Ayo anak bapak di bagian Zoom meetingnya ada tempat untuk memberikan reaksi. Ada emoticon bisa dibagikan di situ. Ada kelihatan enggak? Kelompok terbaik bacaannya, Pak. Ada. Ya, kelompok terbaik ya. Oke, itu saja ya anak-anak bapak. Pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi bahwa penyembelihan hewan kurban itu mesti dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuannya. Agar nanti ibadah kita itu memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Tom? Benar. Nah, itu saja ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf ya Rais karena termakan jam istirahat anak ya. Nah, Jangan Rais, ya. dimakan jam, Pak. Termakan jamnya. Ini bukan korupsi ini ya. Mohon maaf Bapak. Bawaannya masih ada. Tenang-tenang saja Rais. Iya. Terima kasih. Ketemu lagi. Pak balik ya. Kali Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.